keluarga mereka Allah pada sehat selamat, pada sehat selamat dan umur, diberikan rezeki semua semuanya sebarang seterus dari sisi Allah, tercapai semua apa yang kita cita-citakan, kita hajatkan, kita niatkan yang paling terbaik, tercapai Allah, ibadah saja dari Allah, semoga kita buat iman Islam dan kita masing-masing, berbuat sesuatu yang sesuatu serta paringan ayat Rasulullah sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta paringan Allah jauhi dari balat zahir, jauhi dari balat batin, jauhi Allah dari balat sekini, jauhi Allah dari balat seraja, serta paringan pada cukup Allah kepada Allah dengan guna akhir Allah kiblat sampai amin 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 Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah shalawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga saya sedikit akan menyampaikan satu hadis yang dijelaskan oleh Ka'ab radhiyallahu anhu, yang mana ini tertera dalam kitab Jalatul Nasihain halaman 165 bab 37. Para jamaah rahimahullah, di sini dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, wa an Ka'b radhiyallahu anhu, dari sahabat Ka'ab radhiyallahu semoga berkeridaan siapa Allah Ta'ala yang maha luhur Allah anhu atas Ka'ab, annahu bahwasanya Ka'ab qala berkata. Apa katanya sahabat Ka'ab? Keterangannya, idza kana yaumul qiyamati, idza kana apabila ada apa yaumul qiyamati, pada hari kiamat, ya Adam alaihi salatu wassalam, wahid min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, yusaqu ilan nar. Katanya sahabat Anas, nanti di hari kiamat yara Adam, Nabi Adam melihat satu orang dari umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dilihat Nabi Adam itu siapa dan apa serta bagaimana? Yang dilihat Nabi Adam yusaqu ilan nar, umatnya Rasulullah SAW yang satu itu diseret oleh malaikat Zabaniyah menuju neraka, ilan nar, menuju neraka. Kemudian umatnya Nabi Muhammad satu itu diseret. Ada sebagian mengatakan bahwa kalau malaikat Zabaniyah membawa seseorang mau dilemparkan ke neraka, bukan dibawa diseret, tangan disikurkan ke kakinya seperti ayam dipanggang, di kakinya diselipkan ke tangannya juga demikian, sehingga seperti ayam dipanggang. Itu yang diseret oleh
malaikat Zabaniyah untuk menuju ke neraka. Jadi karena merasa kasihan Nabi Adam melihat umatnya Nabi Muhammad yang satu itu yang dibawa ke neraka, kemudian fayunadi, maka Nabi Adam memanggil, ya Muhammadu, berteriak-teriak memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammadu, ya Muhammadu, katanya Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Hei Rasulullah Nabi Muhammad. Fayaqulu labbaika ya abal bashar, katanya Nabi Muhammad, saya memenuhi panggilan wahai bapaknya manusia. Karena Nabi Adam panggilan bashar, sedangkan Nabi Muhammad Sayyidul Bashar. Adam Abul Bashar, Muhammad Sayyidul Bashar. Kalau mau kemana-mana, tergambarkan apa kamu merasa takut, baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adam Abul Bashar, Muhammad Sayyidul Bashar. Baca. Mau kemana-mana merasa, baca itu. Muhammad Sayyidul Bashar. Saya memenuhi panggilanmu ya bapaknya manusia, katanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyiduna Adam. Inna wahidan min ummatika yusaqu ilan nar. Hei Nabi Muhammad, itu umatmu satu itu diseret-seret oleh malaikat mau dibawa ke neraka. Karena Nabi Adam merasa kasihan. Akhirnya fayadu khalfahu an nabiyyu alaihi salatu wassalam hatta yudriku, sehingga Nabi Muhammad mengejar malaikat yang menyeret umatnya Nabi Muhammad itu tadi yang satu itu diseret. Entah siapa itu yang diseret-seret. Kemudian setelah itu sampailah Rasulullah kepada malaikat yang membawa itu. Rasulullah berfirman bersabda kepada malaikat tadi, ya malaikat Rabbi, hei malaikat Allah, Ifu, katanya Rasulullah, hei malaikatnya Allah, berhentilah. Kemudian apa katanya malaikat? Ya Muhammadu, alam taqra qaulahu ta'ala fi haqqika la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Katanya malaikat tadi kan sudah memanggil Rasulullah, "Hei malaikat, berhenti dulu. Itu umatku yang dibawa." Katanya malaikat, "Ya Muhammad, apakah sampean ini tidak ingat di dalam Al-Quran kita ini para malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa la ya'maluna ma yu'marun." Kita ini semua para malaikat, kata di dalam Al-Quran, semua para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah tetap dikerjakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan tidak pernah apa-apa yang diperintahkan Allah tidak dikerjakan oleh para malaikat. Jadi malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Itu maksudnya dan tujuannya. Jadi tetap berjalan. Seakan-akan
Saya ingin melaksanakan perintah Allah, tidak ikut perintahmu memecahkan. Tetap berjalan diseret umat yang satu itu, sehingga fayasma'u nidaan, kemudian mendengarlah panggilan tentunya dari Allah. Ati'u Muhammadan. Hei, katanya Allah, panggilan tadi, ikuti Muhammad. Taat kamu pada Muhammad, artinya ikuti Muhammad, berhentilah. Ikuti Muhammad. Fayaqulu, apa katanya Rasulullah? Fayaqulu radduhu ilal mizan. Kata Rasulullah, kembalilah ke timbangan amal, ke mizan. Tadi kan sudah ditimbang itu orang itu di mizan itu, antara perbuatan yang jelek dan perbuatan yang baik. Ternyata lebih berat perbuatan jeleknya waktu di dunia. Begitu akan terjadi pada kita semuanya nanti, akan ditimbang di akhirat, dengan terkenal dengan sebutan Yaumul Mizan, hari timbangan amal. Kemudian kembalilah kepada katanya Rasulullah, fayuzanu amaluhu, timbang lagi amalnya itu. Kemudian malaikat langsung membawa ke tempat mizan dan ditimbang lagi. Wa tarajjaha sayi'atuhu ala hasanati. Ternyata setelah ditimbang hal itu, masih lebih berat amal jeleknya ketimbang amal baiknya. Jadi masih lebih berat amal jeleknya, maksudnya masih lebih banyak amal jeleknya daripada amal baiknya. Nah, ini katanya, ini Rasulullah. Jadi ini amal jeleknya yang banyak, amal baiknya sedikit. Makanya dibawa ke neraka, mau dicampakkan ke neraka. Fayukhrijun Nabi alaihi salatu wassalam ruk'atan min kammihi. Kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan secari kertas kecil-kecil dari sakunya Rasul, seakan-akan sakunya. Kemudian diambil oleh Rasulullah. Kemudian setelah diambil, kertas kecil itu diambil oleh Rasulullah, akhirnya diletakkan di tempat amal, Kemudian setelah dilaksanakan timbangan lagi sama malaikat, ternyata alhamdulillah lebih berat amal baiknya dibandingkan amal. Terkejut itu yang ditaruh orang tersebut. Cari kertas bisa mengalahkan amal jelek yang banyak itu, bisa dikalahkan dengan secari kertas. Fayafrahur rajulu, gembira itu laki-laki itu, umatnya Nabi Muhammad satu itu bergembira. Sebabnya fatathulu, tidak lebih berat kepada yang baik. Wa yaqulu bi abi wa ummi man anta, demi ibu dan bapakku, siapa sampean? Siapa sampean? Fayaqulu, maka bersabda Rasulullah, ana Muhammadun, saya Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Fayuqabbilu dzalika ar-rajulu qadaman Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah orang itu bertanya, siapa sampean? Dijawab oleh Rasulullah, ana Muhammad, saya ini Nabi Muhammad. Kemudian orang itu langsung langsung ambil kakinya
kakinya Rasulullah dicium, kakinya Rasulullah dicium sambil menangis, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sambil mencium kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita juga nanti akan berjumpa dengan Rasulullah. Amin Allahumma amin. Dicium kakinya Rasulullah oleh orang tersebut sambil menangis. Wa yaqulu, ya Rasulullah, matil karru. Fa yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tersebut di tengah-tengah tangisnya sambil bertanya, ya Rasulullah, apa tadi yang diletakkan sampean itu? Secari kertas itu kertas apa yang dimasukkan kepada amal bagus saya Rasulullah? Kemudian Rasulullah fayaqulun nabiyyu alaihi salatu wassalam, fayaqulun nabiyyu alaihi salatu wassalam, salatuka hiya salatuka sallaita alayya fid dunya. Katanya Rasulullah, itu buku tadi itu, katanya Rasulullah, catatan salawatmu waktu ada di dunia itu ditulis oleh saya. Sebab setiap salawat kita disampaikan oleh Rasulullah, dan Rasulullah disodori oleh malaikat sekali, disodori oleh malaikat satu buku yang bersih putih dengan memakai tinta, ditulis setiap amal salawat kita oleh Rasulullah. Katanya Rasulullah, ini salawat waktu di dunia ditulis oleh saya, sekarang diletakkan ini, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nafidtu kadzalik, saya tetap menjaga, menjaga salawat kamu, sehingga sekarang saya letakkan di tempat timbanganmu, sehingga kamu menjadi orang yang selamat. Fayaqulul abdu ya hasrata ala ma faradtu fi jannatillah. Dia menyesal, maksudnya dia menyesal. Kenapa dulu saya tidak memperbanyak amal-amal baik, mendekatkan diri kepada Allah? Kenapa dulu saya tidak memperbanyak salawat kepada Rasulullah? Hanya sedikit salawatku bisa jadi perantaraan menyelamatkanku ke surganya Allah Subhanahu wa taala, selamat dari neraka. Semoga kita semuanya demikian nanti. Amin Allahumma. Semoga selamat dibawa oleh Rasulullah, bersama Rasulullah, dibawa oleh Rasulullah, bersama Rasulullah, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 Allahumma. Begitu kisahnya ini dalam kitab Durratul Nasihat halaman 160. Orang tadi yang seharusnya masuk ke neraka kemudian dibawa, ditimbang lagi, diberikan oleh Rasulullah catatan salawatnya waktu di dunia, sehingga amal bagusnya lebih berat, amal jeleknya ringan, sehingga dia dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa taala bi syafaati Rasulullah dengan perantaraan salawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekarang jangan kita merasa capek untuk membaca salawat. Dimanapun kita tetap tidak lepas salawat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mampu memperbanyak salawat, dapat hidayah dari Allah, dan kita selamat serta bahagia di dini wa dunya wa akhirah bi syafaati Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin 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 Allahumma amin. Begitulah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salah heran, mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.